Kembali di News Siang, pemirsa, puluhan pesepeda yang melintasi kawasan Malioboro, Yogyakarta Minggu pagi dirapid test massal oleh jajaran Dokes Polda dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapid test dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lokasi wisata favorit kota Yogyakarta tersebut. Ada kejutan bagi pesepeda di kawasan Malioboro. Ya, puluhan anggota kepolisian daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjaring mereka untuk dirapid test. Rapid test massal di Jalan Malioboro ini diikuti sekitar 50 pengunjung sebagai sampling. Jika ditemukan yang reaktif, maka akan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Kalasan dan sejumlah rumah sakit isolasi lain yang sudah disiapkan Pemda DIY. Dengan kondisi sekarang yang belakangan ini kita lihat masyarakatnya sudah antusias melakukan aktivitas, takutnya nanti dengan kondisi yang tanpa dilakukan controlling dan ada penderita yang sebenarnya ada penderita, kita takutnya nanti ada penularan yang bisa menambah jumlah kasus yang ada di Yogyakarta. Kebetulan lewat dicegat ditawarin ya, terus mau aja sih. Mau aja ya? Ya mudah-mudahan negatif aja. Bagus juga sih untuk mengantisipasi barangkali ada yang terlewatkan dari tes-tes yang terdahulu atau kemarin. Barangkali aja dari kayak gini nanti siapa tahu ternyata ada yang positif kan berarti sih. Tak hanya itu, petugas juga menjaring pengunjung Malioboro yang bandel dan tak memenuhi protokol kesehatan, seperti tak mengenakan masker dan juga tidak menjaga jarak. Ya, sementara untuk sanksinya kita belum bisa menerapkan, karena memang belum ada payung hukum yang benar-benar terkait dengan sanksi tersebut. Jadi sifatnya kita adalah dalam bertugas melakukan himbauan ataupun edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak diusir dari Malioboro atau seperti apa itu? Kalau mulai dari tadi malam memang ada himbauan bahwasanya yang tidak pakai masker dilarang untuk memasuki Malioboro. Baik itu berlaku bagi pejalan kaki maupun bersepeda. Nah, itu sudah kita lakukan mulai dari tadi malam dan memang kita dorong keluar dari Malioboro yang tidak pakai masker ataupun beli masker dulu baru bisa masuk Malioboro seperti itu. Nah, berolahraga sih boleh, tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Status pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Jawa Barat masih berlanjut bagi penduduk yang bermukim pada zona kuning. Namun di Kota Bandung, suasana ramai pada Minggu pagi meski PSBB terus berlanjut. Ribuan warga Kota Bandung memenuhi jalanan kota dengan beragam aktivitas di Minggu pagi. Salah satunya di kawasan Dago. Warga berkumpul dan berolahraga, bahkan sebagian warga abai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Meski Pemprov Jawa Barat memperpanjang status PSBB pada wilayah zona kuning, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Salah seorang warga mengaku berolahraga di jalanan kota untuk mengusir kejenuhan setelah berbulan-bulan tinggal di rumah. Di rumah mulu, karena kan udah hampir beberapa bulan ya di rumah, nggak bisa kemana-mana. Terus sekarang kan trennya lagi musim juga nih sepeda, makanya jadi kita ya menghilangkan kebosanan sambil berolahraga di Minggu pagi. Setelah kembali dibuka, wisatawan mulai ramai mendatangi kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Pedagang kembali menjajakan dagangan mereka kepada pengunjung. Begitu juga dengan objek wisata terminal Grafika yang kembali menawarkan paket-paket liburan kepada wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kawasan wisata Puncak Bogor ramai dikunjungi warga, salah satunya di sekitar objek wisata Kebun Teh yang menjadi tempat favorit pengunjung untuk berkumpul. Sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak Bogor ramai pengunjung. Warga berwisata ke kawasan Puncak untuk rekreasi bersama keluarga dan mengisi akhir pekan. Ramainya pengunjung menyebabkan protokol kesehatan penanganan virus corona sulit diterapkan.
Masih dari kawasan Bogor, pemirsa, pemerintah Kota Bogor resmi memperketat pengawasan di lingkungan Balai Kota Bogor dengan hanya membuka satu pintu masuk. Hal ini menyusul 3 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bogor yang dinyatakan positif terjangkit corona. Langkah preventif terus dilakukan pemerintah Kota Bogor guna mengawasi lalu lintas warga yang masuk ke kawasan Balai Kota Bogor setelah 3 ASN di Balai Kota dinyatakan positif COVID-19. Data terbaru yang diperoleh dari laman covid19kotabogor.go.id per 13 Juni, jumlah pasien terkonfirmasi positif di Kota Bogor bertambah 4 kasus, sehingga total menjadi 147 pasien. Sedangkan pasien yang sembuh berjumlah 69 orang. Pasien meninggal dunia bertambah seorang menjadi 16 orang. Upaya pencegahan penyebaran corona gencar dilakukan di Kota Bogor, Jawa Barat. Jumat siang, Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi sejumlah pasar yang dinilai rawan menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Tidak hanya pasar, sarana ibadah seperti masjid juga menjadi perhatian. Sebelumnya, Wali Kota Bogor juga mengecek kesiapan sejumlah mal di pusat Kota Bogor. Hal ini untuk memastikan protokol kesehatan yang diterapkan sudah sesuai ketentuan. Pemprov Jawa Barat mengumumkan pembatasan sosial berskala besar diperpanjang hingga tanggal 26 Juni mendatang. Sementara pengecualian terhadap wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi atau Bodebek menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Jadi PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi zona kuning yang ingin melakukan PSBB proporsional. Khusus untuk Bodebek, karena dari awal sudah diinstruksikan agar satu frekuensi dengan Jakarta, maka PSBB proporsional di Bogor, Depok, Bekasi dipersamakan dengan jadwal Jakarta, yaitu tanggal 2 Juli 2020. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 ASN Kota Bogor dinyatakan positif COVID-19 hingga akses masuk kawasan Balai Kota Bogor diperketat. Lalu bagaimana langkah Wali Kota Bogor Bima Arya untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19? Kita langsung bergabung dengan Bima Arya melalui sambungan Skype. Selamat siang Pak Wali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Pak Wali, ini kabarnya pasca ASN Pemkot Bogor ini ditemukan positif, protokol kesehatan di Balai Kota diperketat. Betul begitu Pak? Iya, yang pertama protokol diperketat, jadi Balai Kota dijadikan hanya satu pintu, kemudian tidak semua orang bisa masuk ke Balai Kota. Kemudian kedua, protokol kesehatan juga diperketat di seluruh kantor pemerintahan dengan standar yang sama. Dan yang ketiga, diatur jam kerja lagi. Jadi sebagian besar kembali dirumahkan, pejabat struktural tidak harus semua untuk masuk kerja, jadi diatur jam kerjanya. Dan terus kita lakukan swab rapid test yang masif kepada seluruh jajaran ASN. Dan yang kelima, kita juga lakukan surveillance atau penelusuran dari pasien-pasien positif yang dari ASN, sehingga kita bisa mengawasi semua pergerakan dari orang-orang yang masuk kategori ODP sekarang. Baik, Pak Wali, kalau begitu memang masih tetap beroperasi, namun hanya jumlah karyawannya saja yang dibatasi ya, Pak Wali ya? Oh ya, masa Balai Kota tutup? Kan nggak mungkin kantor pemerintahan tutup. Ya, semua masih melayani, tetapi kita perketat protokol kesehatan dan diatur jadwal piket saja. Baik, kalau untuk tracking kontaknya Pak di ASN di lingkungan Pemkot Bogor seperti apa Pak? Apakah sudah dilakukan Pak? Sudah dilakukan sejak bulan Maret. Ya, jadi ini kan juga rangkaian dari penelusuran satu klaster, yaitu klaster pengadaan barang dan jasa. Jadi begitu dinyatakan positif, kita telusuri siapa yang pernah kontak. Kalau ada gejala, langsung kita swab dan lain-lain gitu. Nah, yang ini pun hasil penelusuran itu. Jadi begitu 4 staf kami dinyatakan positif, semua yang kontak dengan mereka langsung diisolasi selama 14 hari dan diswab. Baik.
Pak Wali, jika memang seperti ini, apakah memang menjadi bahan evaluasi untuk penerapan new normal di Bogor, Pak? Karena memang kita ketahui bersama ini ditemukan lagi kasus baru khususnya di lingkungan Pemkot Bogor, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya saya lihat new normal ini salah paham ya. Bukan batal, bukan nggak jadi. Ya. Orang nggak paham tentang new normal ini. Nggak ada itu new normal. Jadi sebetulnya ini satu fase di mana kita terus mencari formula yang pas untuk protokol kesehatan. Jadi salah kalau dibilang new normal batal, PSBB berlanjut, tidak sesederhana itu. Jadi salah paham semuanya. Jadi sekarang ini yang ada adalah kita berlakukan secara ketat protokol kesehatan di semua. Nggak akan ada lagi normal baru, nggak akan ada lagi normal. Kita nggak akan bisa seperti normal zaman dulu, nggak bisa. Nah, karena itu sekarang kita perketat protokol kesehatannya. Mal-mal kita cari kesepakatan modelnya bagaimana dan apakah mereka siap. Kalau siap boleh buka. Tapi kalau nggak siap, jangan dulu. Kalaupun buka, kita evaluasi terus. Kalau kemudian ternyata menunjukkan ketidaksiapan, kita evaluasi. Yaitu mal, ya, rumah makan, tempat ibadah, yang lain-lain begitu. Tapi saya lihat tempat ibadah adalah paling tertib dibanding yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Sehat terus, Pak, dalam menjalankan tugas. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang.